Assalamualaikum. Jadi video kali ini mau bahas tentang alat yang baru gue beli dengan istri gue, yaitu dari merek Babychef, yaitu Digital Food Maker. Alat ini dari Babychef dengan tipe LB02. Fungsinya ini ada 3, dimana di sini ada fungsi blender, fungsi steam, maksudnya fungsi steam atau kukus. Yang kedua ada fungsi blender atau blend ya. Yang ketiga ada fungsi sterilize atau sterilisasi. Nanti kita bakal bahas isi dari paket ini, dan gue pengen jelasin kalau di sini itu alatnya aman karena sudah memiliki feature safe, dimana kalau kalian nggak ngisi air di tangki pada alat ini, proses kukus atau sterilize itu nggak akan bisa jalan. Jadi cukup aman lah, nggak bakal merusak komponen-komponennya. Selanjutnya dia memiliki BPA free juga, karena alat-alat atau bahan gelasnya terbuat dari bahan yang anti panas dan mungkin nggak cepat rusak ya. Selanjutnya di sisi kiri di boxnya sendiri ini memiliki gambar cara penggunaan kukus atau blender ya. Di situ bisa mempermudah kita atau meyakinkan kalau cara penggunaan dari mesin ini cukup mudah. Jadi ibu-ibu jangan perlu khawatir. Selanjutnya di sisi belakang sama aja kayak di sisi yang depan tadi. Cuman untuk mempertegas kalau blender ini memiliki 2 warna, yaitu hijau dan ungu. Oke, selanjutnya di sisi sebelahnya juga ini ada operating step atau cara penggunaan dari fitur-fitur. Di sini ada 3 fitur dan cara penggunaannya ada di sampingnya, jadi cukup mudah ya menurut gua. Alat ini keterangannya udah lengkap lah di kotaknya. Selanjutnya bakal kita unboxing ya. Bakal kita buka kemasannya apa aja yang didapat. Oke, kita bahas dari sini ya. Kalau di sini dapat kitab-kitab seperti kita beli elektronik pada umumnya. Dimana di sini kita dapat kartu garansi untuk alat ini, dan garansinya itu 1 tahun ya semenjak kalian beli. Selanjutnya ada manual book, instruksi manual, dimana kalian bisa baca-baca dulu ya sebelum penggunaan, karena penting banget jangan sampai kalian beli alat itu nggak baca ini. Nah, ini kartu garansi juga, dapatnya 2 kartu garansi. Nah, ini nggak paham gua penggunaannya gimana. Selanjutnya di sini ada Babychef menu booklet atau menu-menu empasi ya, yang bisa kalian cobain. Nah, menambah wawasan juga. Selanjutnya ini ada spatula atau sendok untuk ngangkat gelas ya, nantinya bakal kita bahas ya. Nah, ini alatnya cukup mungil karena mengingat ada 3 fungsi di sini jadi 1, cukup mungil dan nggak ngabisin tempat menurut gua. Dan bahan-bahan dari casingnya cukup bagus. Di situ ada logo, ada juga untuk digital analognya, bukan analog digital maksud gua, tombol-tombol digitalnya untuk pengoperasian, menambah kesan yang elegan buat blender ini. Nah, di situ ada bagian tangki. Di bagian tangki ada 2 penutup ya, dimana penutup luar dan penutup kunci. Nanti bakal kita bahas cara membukanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada bagian gelas blender, dimana gelas blender ini dibagi jadi 2 pengunci, dimana ada pengunci bawah, pengunci gelas blendernya, dan juga ada pengunci tutup di bagian atas. Nah, untuk membuka ini dia berlawanan jarum jam ya. Hampir semua pengunci seperti itu kurang lebih, tapi harus perlahan. Nah, ini dia ada pengunci atas. Di situ juga ada gambarnya sebenarnya untuk ngebukanya. Jadi ada pengunci bawah dan pengunci atas atau pengunci gelas. Nah, di sini ada juga indikator untuk volume air kalau kalian menggunakan blendernya nantinya. Saja untuk membuka bagian atas itu bisa dengan 1 tangan aja tuh, dengan 1 jari ya.
kalian geser aja karena di bagian atas itu ada penguncinya, ada lubang untuk knoknya atau pengunci. Nah, jadi ibu-ibu harus perhatikan cara buka, cara ngencenginnya ya, karena kalau misalkan nggak kenceng itu nggak bisa jalan mesinnya. Nah, di sini ada gelas kukus atau wadah kukusnya ya, untuk kalian naruh bahannya. Nah, di sini bagian gelas blender ada 2 mata pisau yang lumayan cukup tajam lah. Nah, di bagian tangki tadi yang mau dibahas yaitu di bagian tangki ini harus kalian isi air, kalian tinggal buka. Gimana bukanya? Seperti ini kurang lebih dengan cara buka putar ke berlawanan jarum jam ya. Nah, ini tangkinya cukup kecil, jadi cukup isi air sekitar 200 ml lah. Cukup 200 ml untuk 2 kali kukus mungkin. Nah, kita mau coba fungsi-fungsi dari tombol-tombolnya ya. Dimana di sini untuk penggunaan tombolnya mungkin cukup mudah dimengerti ya. Karena udah ada simbol-simbol dari berbagai fiturnya. Ya, tombol untuk plus minusnya atau menyeting untuk bagian timer. Dan paling atas itu adalah tombol power ya. Nah, di sini bisa kalian setting untuk berapa lama proses yang kalian inginkan. Oke, nanti kita bakal coba untuk proses kukus ya. Dimana di sini gue udah siapin bahan yaitu apel. Kalian bisa pakai bahan apa aja yang mau digunakan empasi. Pertama kita potong dulu, potong kecil-kecil. Jadi untuk proses kukus langsung blendernya juga nanti akan lebih mudah. Oke, sebelum kalian menggunakan, jangan lupa isiin dulu tangkinya air ya. Jadi cukup 200 ml aja mungkin udah cukup untuk proses kukus. Bisa 2-3 kali kukus lah. Nanti kalaupun dia nggak, airnya habis gitu, mesin nggak akan bisa jalan kok, jadi aman seperti yang gue jelasin di awal tadi. Oke, selanjutnya kalau misalkan udah isi tangki, nah kalian bisa langsung masukin bahan-bahannya ke dalam wadah kukus ya. Dan di wadah kukus ini pemasangannya harus pas. Dan jangan lupa untuk pengunci gelasnya juga harus kuat dan tepat pemasangannya. Oke, kita pilih mode kukus, dimana di sini random time-nya itu 20 menit ya. Nah, kita bakal cobain, kita tunggu apakah mesin ini berfungsi. Oke, ini mode kukus selama 20 menit ya. Di situ udah kelihatan udah jalan ke menit 19. Oke, udah hampir terdengar suara mendidih. Nah, tiba-tiba apa nih, keluar notifikasi E1. Kalau gue baca-baca sih kayaknya E1 ini tuh ada error gitu, ada masalah dalam penggunaan. Jadi gue coba pastikan dulu ke toko tempat gue beli apakah barangnya emang rusak atau gue yang salah dalam penggunaan. 2000 years later. Oke, setelah gua ke tempat gua beli, ternyata itu permasalahannya ada di stop kontak atau di bagian kelistrikannya. Kemarin kan gua nyobanya di kamar dan itu emang banyak colokan, jadi dia berpengaruh. Dan ini gua mau coba lagi, dan gua coba coloknya di dapur ya. Jadi jika kalian ketemu masalah yang sama, kalian coba aja untuk ganti colokannya ke tempat yang nggak banyak colokan. Bisa di dapur ya, yang biasanya cuma sedikit untuk nyolok. Ini gue coba pasang lagi, gue mau ngetes. Dan di sini gue ngetes kukus dulu karena fungsi itu yang mohon maaf, gue mau coba sterilize dulu aja. Airnya udah gue isi dan gue mau coba proses sterilisasi. Nah, ini proses steril, pengen gue coba apakah berfungsi. Karena dari yang gue tanya ke tempat gue beli itu, kebanyakan kasus emang dari stop kontak. Kalau mesinnya nggak kenapa-napa. Karena pas dicoba di sana juga, ini barangnya aman-aman aja. Nah, itu udah mulai kedengeran ya bunyi mendidih dari mesinnya. Oke, udah mulai masuk ke menit ke-9 ya. Tandanya ini udah berhasil.
Dan ini menit ke-17 ke-7. Jadi proses sterilisasi berjalan lancar. Dan untuk steril ini menurut gua dia cuman untuk penguapan aja ya, jadi untuk mengangkat kuman-kuman. Jadi khususnya buat kalian yang alatnya, nah itu bisa kalian lihat tuh embunnya. Jadi alat yang misalkan udah lama nggak dipakai nih, lebih baik dilakukan proses sterilisasi dulu. Jadi biar gelas-gelasnya tuh aman dari kuman. Oke, gua akhiri aja untuk proses sterilisasi. Gua mau langsung nyobain yang kukus. Jadi kalau dua mode ini aman, jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau emang untuk stop kontak ini cukup berpengaruh ya untuk mesin ini. Berarti mesin ini bisa dinyatakan kalau mesin yang bagus. Jadi nggak sembarangan terima arus listrik ya. Oke, itu udah gue coba masukin bahannya. Dan di sini gue setting 15 menit aja mungkin ya untuk proses kukus atau steam. Oke, kita tungguin aja untuk prosesnya. Dan sekarang udah berjalan sekitar 10 menit ya untuk pengukusan atau steam. Dan masih aman-aman aja, nggak kayak sebelumnya. Dan ini udah hampir selesai proses pengukusannya. Nanti kita bisa lihat ya hasil dari pengukusannya seperti apa. Jadi bisa kalian gunakan steam ini atau kukus ini untuk daging, sayuran ataupun buah yang menunjang untuk menu empasi kalian. Nah, air-air sisa steam atau kukus ini bisa kalian gunakan untuk proses blendernya ya. Jadi nggak perlu dibuang karena airnya kan udah matang juga. Jadi kalau untuk dipakai blender gua rasa itu aman ya, dan nggak repot juga gitu untuk nambahin air. Ini proses untuk pengukusannya udah selesai dan bisa kalian buka pengunci gelas bagian atas. Nah, kalau udah dibuka jangan langsung diambil ya, harus pakai spatula ini atau gagang ini untuk ngambil kukusnya. Nah, jangan dipegang, jadi kayak gitu cara penggunaannya. Dan kita lihat itu bahan yang kita kukus udah layu, dan langsung aja kita masukin ke bagian blender. Nah, kalau untuk bagian blender kan gua nggak ada masalah ya. Untuk yang gue coba sebelumnya emang dia bisa, jadi gua nggak ada masalah untuk bagian blendernya. Nah, di sini gue mau coba di menit paling bukan paling banyak, menit yang paling lama ya, 30. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, itu proses blendernya cukup bagus ya, cukup menghaluskan lah. Jadi menurut gua alat ini itu cukup baik lah kalau kalian pakai untuk proses invasi untuk anak kalian. Jadi gua sangat menyarankan karena pemakaiannya nggak susah. Dan juga alat ini tuh multifungsi ya, jadi kita nggak repot juga, bisa menggunakan 3 fungsi langsung dalam satu alat. Dan harga alat ini itu sekitar 700-an. Nanti kalau kalian mau beli bisa klik aja link di bawah yang gue taruh di deskripsi. Jadi cukup sekian video dari gue. Kalau misalkan banyak yang kesalahan dalam penyampaian, maklum aja karena emang gua nggak seberapa paham banget ya untuk bagian kayak gini. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.